Genesis yang disampaikan oleh Howard Gardner itu kan ada sekian banyak ya kecerdasan, tapi tidak pernah disinggung satu kecerdasan yang merupakan kecerdasan puncak, yaitu kecerdasan dzikrul maut ya. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang sangat populer, yaitu hadisnya ya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang datang memenuhi Nabi. Sahabat Ansor itu berkonsultasi dan bertanya kepada Nabi dengan dua pertanyaan yang luar biasa mendalam pertanyaan itu karena terkait dengan kita. Pertanyaan yang pertama Ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah. Nabi menjawab singkat ahsanuhum khuluqa. Siapa orang mukmin yang paling afdal? Di dalam redaksi hadis lain akmal, yang paling sempurna. Nabi menjawab ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Lalu orang itu bertanya lagi, fa'ayyul mu'minin Aqyas. Nah, ini dulu kita punya dosen namanya Pak Aqyas ya. Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Nabi menjawab dengan dua jawaban. Kalau tadi satu, ini dua jawaban. Jawabannya adalah aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadah. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap mempersiapkan setelah kematian. Ulaika humul aqyas, ditegaskan oleh Nabi, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi dari hadis ini saya berkesimpulan bahwa kecerdasan puncak yang dimiliki orang yang beriman itu adalah kecerdasan mengingat kematian. Tentu tidak sebatas mengingat, seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi, juga mempersiapkan sebaik mungkin bekal apa yang akan kita bawa untuk kehidupan sesudah mati. Seringkali kita banyak mendengar atau membaca ungkapan bahwa setiap orang mungkin ingin hidup enak, tapi kadang-kadang lupa ingin bagaimana mati enak gitu. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu salah satu cara untuk bisa meraih mati enak tadi itu adalah kita memiliki kecerdasan dzikrul maut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan mengulas aneka kecerdasan yang lain, tapi saya fokus pada kecerdasan kematian ini. Bapak Ibu sekalian, jadi kematian yang merupakan sebuah kemestian itu hakikatnya paling tidak ada 4. Yang pertama, kematian itu sebagai sebuah keniscayaan atau kemestian yang tak terelakkan. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan, terutama kenikmatan duniawi. Kita seringkali punya asumsi bahwa hidup kita ini akan menuju kematian. Padahal sebetulnya ungkapan itu tidak sepenuhnya benar. Menurut Al-Quran, kematianlah yang akan menemui kehidupan kita. Karena itu dalam Al-Quran, di surat Jum'ah, Allah berfirman, Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa'innahu mulakikum. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua berusaha menghindar atau lari darinya, dia akan justru menemuimu. Jadi yang menemui dan yang aktif akan mengintai kita, mengintai kehidupan kita, itu adalah kematian. Jadi bukan kebalikannya, kita yang akan menemui kematian, tapi kematian yang akan menjemput kita. Itu artinya bahwa kehidupan kita ini mau tidak mau memang harus dipersiapkan agar ketika nanti dijemput kematian, kita memang betul-betul memiliki bekal yang cukup, memiliki kesiapan untuk kehidupan sesudah mati sebagaimana tadi diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Hakikat kematian yang kedua adalah awal sebuah kehidupan ukhrawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Al-Quran. Kehidupan ukhrawi, kehidupan sesudah mati, itu jauh lebih baik daripada kehidupan duniawi.
Tapi kita semua sepakat bahwa untuk bisa menuju kehidupan ukhrawi yang lebih baik, maka kita harus menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu menjadi tempat yang pas untuk kita berinvestasi, bercocok tanam, untuk menabung, untuk mempersiapkan segala kehidupan akhirat kelak. Kemudian kematian, hakikat kematian yang ketiga adalah akhir segala penderitaan, rasa sakit, dan sebagainya. Barangkali di antara manusia ada yang sebelum meninggal itu diuji atau ditimpakan musibah oleh Allah, ditakdirkan mendapatkan musibah, sehingga lama barangkali mengalami penderitaan, rasa sakit, dan sebagainya. Tentu kita doakan almarhumah yang barangkali sebelum meninggal itu diuji oleh Allah dengan rasa sakit atau penyakit, itu menjadi penghapus segala dosanya ya. Dan dengan kematian itu yang bersangkutan, siapapun yang meninggal, berarti mengakhiri segala penderitaan kehidupannya di dunia ini. Kemudian hakikat kematian yang keempat adalah perjalanan menuju Tuhan. Traveling menuju akhirat, yang nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang tadi kita baca tentang dzikrul maut sebagai kecerdasan, kita bisa mengatakan bahwa kecerdasan ini sangat penting dimiliki oleh siapapun, karena semua manusia tidak bisa mengelak dari kematian. Dan melalui kematian itu justru manusia melakukan apa yang dalam bahasa Pak Komar di bukunya Psikologi Kematian disebut sebagai mudik ke kampung ilahi. Beliau dalam beberapa kali menyampaikan ceramah kematian dengan bahasa yang menarik. Beliau mengatakan bahwa biasanya kalau kita sekolah, kalau kita pergi ke suatu tempat, maka momen yang paling indah itu justru ketika sudah mendekati pulang. Jadi anak-anak biasanya kalau di kampung dulu kita sekolah gitu ya, dan biasanya disuruh anteng dulu, duduk sejenak. Nah, begitu dipersilakan pulang, itu gembiranya luar biasa. Sama dengan kita mau mudik pulang kampung di hari raya Idul Fitri atau hari raya yang lain, itu juga merasakan kesenangan luar biasa. Jadi itulah gambaran psikologis, narasi psikologis yang dijelaskan oleh Prof. Komarudin Hidayat mengenai perjalanan ke kampung ilahi melalui proses yang namanya kematian. Namun demikian, seperti tadi saya sampaikan, kematian ini bagi siapapun akan menjadi pemutus segala kenikmatan. Namun Rasul dalam hal ini mengingatkan kepada kita dengan hadisnya yang populer, aksiru dzikroha dimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kematian, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Seringkali orang itu lupa diri, bahkan mungkin juga lupa daratan, bahwa hidupnya ini seolah-olah berlangsung selama-lamanya, sehingga kemudian tidak memiliki atau bahkan tidak ingat sama sekali akan adanya kematian. Dan ini sudah pernah mensejarah, sehingga banyak orang-orang yang dianggap katakanlah dolim, diktator, sombong, itu bahkan tidak mau merasakan yang namanya mati, bahkan merasa dirinya itu sebagai Tuhan. Seperti halnya Fir'aun ya. Fir'aun mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la ya, di hadapan Musa dan bala tentara dan pejabat-pejabatnya, dia mengatakan akulah Tuhan yang maha tinggi, karena merasa dia yang paling berkuasa. Namun ketika nanti Allah di Laut Merah ya, Fir'aun baru menyadari ternyata kematian itu ada. Dan ketika nafas terakhirnya hampir selesai, beliau sebetulnya ingin tobat, tetapi sudah terlambat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi dapat saya tegaskan bahwa puncak kecerdasan yang harus dimiliki mukmin adalah kecerdasan dzikrul maut ya, bukan kecerdasan intelijensi atau kecerdasan linguistik, emosional, matematika dan lain sebagainya.
Namun kecerdasan dzikrul maut ini seringkali diabaikan, padahal kematian sekali lagi merupakan sebuah kepastian, dan dalam Al-Quran dinyatakan, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, pasti, dan itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Oleh karena itu, kalau boleh kita katakan, kita ini, semua manusia ini selalu menjadi calon mati ya, calon mati. Cuman kita tidak pernah tahu kapan kematian itu menjemput kita, karena itu menjadi hak prerogatif dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah juga menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati ya. Merasakan mati, mengapa dari segi bahasa ini? Mengapa di situ Allah mengatakan menggunakan kata dha'iqah, merasakan mati? Sebab kalau menggunakan kata yang lain, misalnya akan mati saja, itu agak berbeda. Merasakan mati itu artinya bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Nanti akan merasakan kehidupan setelah mati. Jadi memang redaksi Al-Quran ini luar biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Berarti akan ada kehidupan setelah kematian. Dan sesungguhnya, maka lanjutan ayatnya menjadi seperti itu, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan ini semestinya tidak memperdayai, tidak membuat kita lupa bahwa kita ini dianugerahi oleh Allah kecerdasan dzikrul maut tadi, sehingga kita lebih bersiap-siap memenuhinya melalui perjalanan pulang yang disebut dengan kematian. Makanya ketika ada orang meninggal, ungkapan yang populer adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ungkapan ini merupakan sebuah kesadaran eksistensial yang paling tinggi ya. Kita mengakui innalillah, kita ini semua milik Allah. Kita semua ini ada atau eksis di dunia ini karena Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan kepadanya lah kami kembali. Kami menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa kematian juga merupakan pelajaran paling berharga. Sehingga Nabi pernah bersabda, kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat atau pelajaran yang terbaik. Sebab dari kematian inilah kita belajar banyak hal. Paling tidak belajar berintrospeksi diri. Belajar melihat ke dalam diri kita apakah kita ini betul-betul sudah melejitkan kecerdasan dzikrul maut kita dengan mempersiapkan bekal yang memadai untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang menggunakan kecerdasan dzikrul mautnya itu akan segera dengan dengan mengambil iktibar atau nasihat dari kematian, dia akan segera mendapatkan sinyal dekatnya waktu untuk pulang menuju kampung ilahi. Sehingga jalan kehidupan yang ditempuhnya hanyalah jalan takwa dan ketaatan, bukan jalan kemungkaran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kalau seseorang itu ingat mati dengan segala konsekuensinya, mestinya tidak akan pernah mencoba misalnya korupsi atau berbuat jahat atau melakukan hal-hal yang melanggar ya, apalagi menjadikannya sebagai hobi dan budaya. Jika kematian sudah menjadi lampu terang yang menyinari jalan hidupnya, pastilah seseorang tidak akan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kecerdasan dzikrul maut ini tentu memiliki dampak yang sangat positif dan konstruktif ya bagi kehidupan kita. Jadi kecerdasan dzikrul maut ini idealnya selalu dicamkan dalam diri kita sehingga dapat menginsafkan dan menyadarkan diri kita semua bahwa kehidupan di dunia ini sangat sebentar. Makanya disebut dengan al-hayatud dunya. Kata dunia itu punya dua makna. Yang pertama sangat dekat,
bentuk mu'annas dari adna, dunia. Dan yang kedua artinya sangat rendah atau sangat murahan kalau orang kemudian larut dalam orientasi duniawi. Berarti kehidupan dunia itu karena sangat dekat dan boleh jadi sangat cepat, maka itu tidak abadi. Dan tidak jarang itu membuat orang terpedaya olehnya, silau oleh segala kenikmatan dan aksesori kehidupan dunia yang begitu. Takiannya Bu Ros. Ustaz, yang di-share itu artikel, review artikel itu yang di-share. Ya. M. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, pokoknya ini pernah ditulis lah dan pernah disampaikan di forum yang lain ya. Mudah-mudahan tetap bermanfaat, kira-kira begitu. Yang berikutnya yang saya ingin sampaikan, saya mengutip pendapat Syekh Ad-Daqqaq ya. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 3 hal. Nah, ini penting ya. Yang pertama, menyegerakan diri untuk bertaubat. Yang kedua, memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dan bersyukur atas rahmat dan karunia Allah. Dan yang ketiga, menggiatkan atau mengintensifkan amal ibadahnya. Jadi kalau ada kematian dan membuat kita introspeksi diri, maka kita akan dimuliakan oleh Allah jika segera bertobat dari segala kesalahan, dari segala dosa kita. Hati kita menjadi lebih qanaah dan lebih bersyukur. Namun sebaliknya, orang yang tidak memiliki kecerdasan dzikrul maut atau bahkan melupakan dan meremehkan kematian, maka Allah akan menghukumnya dengan 3 hal. Yang pertama, menunda-nunda taubat, tidak mensyukuri dan tidak ridho terhadap pemberian Allah yang sedikit, dan bermalas-malasan dalam beribadah. Nah, saya kira 3 indikator tadi, dimuliakan atau dihinakan, itu kita bisa introspeksi kepada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Dzikrul maut sendiri merupakan pangkal kebahagiaan. Karena apa? Karena kebahagiaan duniawi itu kan sifatnya nisbi dan sementara. Sedangkan kehidupan sesudah mati yang dilandasi kecerdasan dzikrul maut tadi akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki, kebahagiaan abadi. Jadi kecerdasan dzikrul maut merupakan salah satu kunci kebahagiaan hidup karena orang yang selalu mengingat kematian pasti berupaya semaksimal mungkin untuk mengingat Allah. Jadi dzikrul maut itu mestinya dibarengi dengan dzikrullah, mengingat Allah. Karena itu sungguh relevan nasihat seorang sufi bahwa jika engkau ingin merengkuh kebahagiaan sejati, ingatlah 2 hal dan lupakanlah 2 hal yang lainnya. 2 hal yang harus terus diingat adalah dzikrullah, mengingat Allah, dan dzikrul maut, mengingat kematian. Sedangkan 2 hal yang harus dilupakan adalah perbuatan atau jasa baik yang pernah diberikan kepada orang lain, yaitu nisyanu ihsanika ila ghairika dan nisyanu isaati ghairika ilaika, yaitu melupakan buruk orang lain kepada kita. Meskipun mungkin yang terakhir ini agak sulit, karena kadang-kadang orang itu punya rasa dendam, tidak bisa melupakan hal-hal yang sangat membekas pada dirinya, terutama yang tidak baik yang pernah dilakukan oleh orang lain. Bahkan tidak jarang kadang-kadang orang itu suka nyumpain ini, terutama kepada pejabat yang kadang-kadang dalam tanda petik berlaku kurang adil atau dolim kepada dirinya. Kira-kira seperti itu. Jadi dzikrullah dan dzikrul maut itu menghidupkan hati untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dan merindukan surganya. Karena apa? Karena yang punya surga itu Allah, kan kira-kira begitu. Dan kita baru akan bisa masuk surga melalui proses yang namanya kematian dan kemudian transit di alam barzah atau di alam kubur. Sedangkan melupakan kebaikan kita kepada orang lain itu melatih diri kita untuk selalu ikhlas, ridho, dan bermurah hati. Melupakan keburukan orang lain terhadap diri kita mendidik kita untuk menjadi pemaaf, penyabar, penyayang, bukan pendendam dan pemarah. Sehingga egoisitas dan emosionalitas kita menjadi tidak terkendali kalau seperti itu.
Melejitkan kecerdasan dzikrul maut juga merupakan salah satu kunci kebahagiaan dan kenikmatan spiritual yang dapat mengantarkan mudah-mudahan kepada husnul khotimah, kepada akhir kehidupan yang baik. Dan seringkali ketika ada kematian kita antara lain mendoakan semoga almarhum atau almarhumah meraih husnul khotimah. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berpesan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bahwa kalian cenderung memperturutkan hawa nafsu atau ittiba'ul hawa dan banyak berangan-angan atau panjang angan-angan. Karena apa? Memperturutkan hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran, sedangkan panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat. Ketahuilah, lanjut Ali, bahwa dunia itu berjalan mundur, sedangkan akhirat itu berjalan maju. Masing-masing dari keduanya mempunyai warga. Karena itu jadilah kalian warga akhirat. Janganlah kalian menjadi warga dunia belaka. Sebab hari ini adalah amal tanpa hisab, karena memang belum dihisab oleh Allah. Sedangkan esok atau hari akhirat adalah hisab tanpa amal. Artinya hisabnya diberlakukan dan pada saat yang sama manusia tidak diberlakukan amal. Bapak Ibu sekalian, insya Allah sebentar lagi. Ketika kematian sudah tiba, harta, keluarga, dan tahta itu kan tidak pernah dibawa ke alam baka, tidak pernah dibawa mati, ya. Mungkin kecuali orang Cina ya, kadang-kadang sebagian dari harta kesayangannya ikut dikubur barengan dengan mayitnya ya. Yang menyertai kita semua menuju alam kubur dalam akhirat hanyalah investasi dari amal kebaikan kita. Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita melatih dan melejitkan kecerdasan dzikrul maut kita, sehingga kapanpun dan dimanapun kita sudah bersiap diri menghadapnya dengan target atau dengan dambaan, kira-kira begitu, husnul khotimah. Terakhir sekali, sungguh cerdas orang yang selalu mempersiapkan diri dengan investasi amal soleh, bukan amal salah, apalagi salah amal, lebih-lebih korupsi, guna menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses kematian yang disebut dengan husnul khotimah. Selagi masih diberikan kesempatan menghirup udara segar, kita tentu harus selalu memohon hidayahnya agar selalu diberi kecerdasan dzikrul maut, sehingga kita tidak lupa daratan, sekaligus dapat berpulang ke rahmatullah kelak dengan husnul khotimah. Yang terakhir sekali, ini ada dialog antara malaikat Israel dengan seorang sufi, dan salah satu dialog yang menarik adalah bahwa ketika sufi itu merasa didatangi tamu, dia bertanya, mungkin dia sudah tahu bahwa tamunya itu adalah malaikat yang akan mencabut nyawanya. Siapa gerangan yang datang? Malaikat menjawab, aku, pemutus segala kenikmatan di dunia ini. Sufi itu kemudian berkata, subhanallah, inilah saat-saat yang kunanti dari sebuah harapan yang panjang. Jadi seorang sufi biasanya ketika didatangi malaikat maut cenderung lebih senang dan tersenyum. Malaikat bertanya, sudah siapkah engkau menghadap Tuhanmu? Dan apa yang kau inginkan di akhir hayatmu? Sufi menjawab, berikan aku kesempatan untuk sholat dan cabutlah nyawaku saat aku dalam keadaan sujud dan rendah diri di hadapan Tuhanku. Yaitu di saat lidah dan bibirku basah berzikir kepadanya. Hidup dan matiku aku serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk calon-calon hamba Allah yang bisa meraih husnul khotimah. Karena itu ada baiknya kita selalu membiasakan baca doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah wa syarril akibah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khotimah dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk dan akibat buruk sesudah kematian. Karena kadang-kadang bagi sebagian orang, setelah kematian itu masih ada dampak-dampak atau efek-efek yang tidak baik gitu karena satu dan lain hal. Mungkin juga ada fitnah sana-sini dan seterusnya. Karena itu dambaan untuk meraih husnul khotimah merupakan dambaan yang terbaik bagi kita. Karena memang kita tidak pernah tahu seperti apa nanti akhir dari kehidupan kita.
dengan membaca atau sering mengamalkan doa ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah husnul khotimah, termasuk almarhumah yang sudah meninggalkan kita beberapa waktu yang lalu. Dan terakhir sekali tentu kita doakan semoga almarhumah diampuni dosanya, dirahmati, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf Pak Rosin. Saya juga mohon maaf tidak bisa hadir di pertemuan pertama, kedua karena ada ngajar dan sebagainya di malam hari pada waktu kemarin ya. Ngajar di Darussunnah, Darussunnah kebetulan pas malam jadi pas nggak bisa. Saya kira demikian, kurang lebihnya sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Amin, amin ya Allah, amin. Ada wa syukron lakum jami'an, khususnya kepada pembawa acara ini yang mengantarkan tadi Pak Nanang Sehu, yang saya sendiri sebetulnya gagal jadi tetangganya Pak Nanang karena dulu sempat juga booking di Bumi Mentari ya, karena satu dan lain hal nggak jadi, termasuk dengan Pak Rosiin ya dulu ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.